Salam budaya Nusantara. Jumpa lagi bersama saya Ayu Nurrizkiyah dalam program seni Tari Nusantara. Kemarin kita telah membahas tentang makna tari beserta fungsi dan jenis. Bahkan kita juga membahas tentang gerak-gerak dasar tari putri. Nah, hari ini kita masih ditemani oleh Mas Danar dan Mbak Mayang selaku pelaku tari. Mas Danar, kemarin kita telah membahas tentang gerak-gerak dasar tari putri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hari ini kita akan berbicara tentang kualitas alus putra. Ya. Jadi nanti kita akan juga mempraktekkan secara bentuk gerak dasar tari alus putra. Ya, baiklah. Sebelum menginjak ke praktek, saya mau bertanya tentang ada perbedaan atau tidak dalam gerak-gerak dasar tari putri dan tari putra alus. Tentunya ada terkait perbedaan yang Mbak Ayu tanyakan terkait apa? Ini perbedaan gerak di putri atau alus. Nah, perbedaan itu lebih condong kepada apa? Volume gerak. Jadi ketika putri itu cenderung lebih sempit secara pergerakan volumenya, volume gerak tubuhnya, secara bentuk ruang geraknya itu lebih sempit. Nah, sedangkan di putra alus itu agak diperbesar atau diperlebar. Boleh dipraktekkan, Mbak Maya? Oke, jadi contoh di wilayah tanjak alus. Ya. Gitu. Coba Mbak Maya. Oke. Tanjak halus seperti ini. Oh, berarti memang volume dari kaki, dari tangan itu berbeda. Iya. Nah, nanti juga ada coba tetap tanjak. Ada perbedaan lagi di wilayah karakternya juga. Jadi kalau di putri ada lanyap dan luruh, di putra halus ini juga ada lanyap dan luruh. Nah, yang membedakan itu lebih di wilayah vokabuler volume gerak di masing-masing karakter itu. Misalnya di lanyap itu agak lebih tinggi volumenya. Yeah. Nah, sedangkan di luruh itu agak lebih cenderung ke bawah gitu secara perbedaan. Nah, terus tentunya juga berbeda lagi di wilayah putra gagah. Nah, itu nanti kita akan pertemuan berikutnya akan kita bahas itu di karakter gagah. Nah, untuk prinsipnya ketika di alus itu sikapnya, kualitas gerak iramanya, ada istilah yang mengatakan itu ganggeng kanyut. Nah, kualitas geraknya itu banyu mili. Nah, sedangkan gerak banyu mili ini juga berlaku di wilayah seluruh karakter di wilayah tari alus gagah putri. Nah, itu. Jadi itu perbedaan terkait dari kualitas putri, tari putri dan kualitas tari alus. Itu Mbak Ayu. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang tari alus oleh Mas Danar. Selanjutnya kita akan melihat atau mempraktekkan dasar-dasar gerak tari alus. Untuk yang pertama ada gerak apa, Mas? Oke, kalau di alus secara vokabuler dasar geraknya itu ada 1 Trapsilo Anurogo, nanti kita akan lihat. Ya. Terus yang kedua itu ada ulap tawing. Terus yang ketiga sabutan. 4 Lumaksono, dan seterusnya itu ada sidangan sampir-sampur, terus nikelwarti, terus hebat ngancap nogo wangsul, ya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat praktek secara vokabuler gerak dasar tari alus. Berarti langsung saja ya kita saksikan latihan dari Mbak Mayang. Ya. Langsung kita mulai dengan gerak pertama itu dengan nama Trapsilo Anurogo. Secara bentuk tubuhnya seperti ini. Monggo. Pudar namanya. Oke, terus menuju pada
jengkeng. Oke, secara jengkeng bentuknya seperti ini. Degan, tulen kepala atau bulatan. Oke, terus pergerakan tangannya seperti ini menuju sembahan. Terus oke. Terus ini kalau secara kita main hitungan itu selalu dengan hitungan 1 sampai 8, 1 sampai kembali lagi 1. Iya. Jadi nanti kaitannya dengan instrumen musikal musik tarinya. Tidak dengan hitungan 1 sampai 8, 1 sampai 8. Oke. Kembali lagi ke toleran atau polatan degan. Terus tancap. Nah, jadi seperti itu Mbak Yu terkait gerak Prapsilo Anurogo itu secara urutan geraknya itu seperti yang sudah Mbak Mayang praktekkan tadi. Itu satu rangkaian itu. Jadi memang berbeda-beda secara mungkin Putri sembahnya beda, Gagah mungkin juga beda lagi. Ya. Terus kemudian gerakan kedua itu ada ulap kawing putra halus. Monggo Mbak Mayang. Oke. Sikap dari tancap halus dulu. Oke, stop, tahan. Ini yang bisa dikatakan saya tadi katakan di depan terkait karakter Lanyak dan Luruh ini juga tertampak di sini ketika ini volumenya agak lebih tinggi ataupun lebih rendah secara gerak ulapnya juga. Tuh, terus mungkin di sini mungkin di pentangan dulu. Pentangan tangan kanan. Oke. Ini juga sama ketika diluruh agak rendah ya, terus kalau Lanyak itu lebih ke agak ke atas gitu secara pentangan. Kemudian mungkin tawingnya. Nah, tawing itu mayoritas sama, tapi lebih condong kepada polatan wajahnya atau muka. Jadi kalau di Lanyak agak lebih ke arah tinggi pandangannya, terus Luruh lebih ke bawah. Ini tadi praktek dari gerak ulap tawing, ya, secara bentuknya seperti ini. Kemudian ada sabetan. Oke, mari kita praktekkan gerakan sabetan pada putra halus. Ini pergerakan secara ketubuhannya seperti ini. Jadi cetek istilahnya atau pinggul ini bergeraknya ada pergerakan, jadi tidak kaku atau tidak mati. Oke, tuh, jadi itu tadi dari bentuk gerakan sabetan yang digunakan di tari halus. Kemudian ada lagi gerakan namanya lumaksono bambangan. Ini namanya. Nah, mari kita saksikan, mari kita praktekkan. Pak Mayang, silakan. Oke, seret namanya kaki. Icat, belakang, tangan lembean sambil sebelah campur. Oke. Ini lanjut di wilayah berikutnya adalah ombak banyu gerakannya. Oke. Habis ini gerakan selanjutnya adalah ombak banyu serisik. Nah, tadi kan sudah. Terus ini gerakan serisik pada halus. Oke, madapang,
terus kemudian selisih. Oh, jadi tadi ada lumaksono Bambangan, terus ombak banyu, kemudian selisih. Kemudian ada gerakan yang namanya sidangan sampir sampur. Mari kita lihat Mbak cara prakteknya, Mbak Mayang, silakan. Oke, dari besut, namanya besut, terus sampir, kemudian goyokan, jujut namanya, terus rimbat kaki. Oke, tangan, kakinya duduk, ini encotan nama geraknya. Kemudian lerek ke samping, kembali lagi ke tanjak. Ini dilakukan dua kali, 2,5 jadi gitu. Kalau di geraknya itu 2,5. Encotan, dan lerek samping lagi, kembali ke tanjak, terus cul, lepas sampur, kemudian juga lepas sampur, sud, kembali lagi ke tanjak. Nah, seperti itu cara praktek geraknya. Kemudian ada lagi di wilayah gerak di halus, masih di wilayah halus, itu nikelwarti, mundur beksan. Kalau di wilayah sajian tarinya itu ada istilah mundur beksan. Kalau diurutkan ya ada maju beksan, dan mundur beksan. Struktural urutan repertuarnya itu sajian tariannya. Monggo kita lihat gerak nikelwarti. Sud, kaki lerek ke belakang, kembali lagi ke jengkengan, terus gedekan kepala, jadi kembali ke sempahan lagi. Kembali ke gerakan awal. Oke, mata, gerakan, terus akhirnya seperti ini. Jadi kembali cukup Mbak Mayang. Jadi seperti itu Mbak Ayu secara gerak-gerak yang dasar ya, gerak dasar di gaya atau karakter halus itu ada sekian itu tadi terkait praktek bentuk geraknya. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah mendapatkan penjelasan tentang tarik halus dan praktek gerak-gerak dasar putri halus. Oke, jadi yang tadi sudah diperagakan atau dipraktekkan secara per item gerak dasarnya, sekarang kita coba untuk dirangkai secara urutan, secara berurutan gitu dari per item per bagian itu tadi. Monggo kita lihat Mbak Mayang untuk bisa memberi contoh secara gerak, urutan gerak. Kan? Mak 6, 7, 8. Yuk, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh
tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, kita tadi sudah mendapatkan penjelasan dan mendapatkan praktek dasar-dasar gerak tari putra alus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tari putra gaga dalam episode berikutnya.
Nah, tetap saksikan video kita berikutnya dalam program Seni Tari Nusantara hanya di channel Tajo TV. Salam budaya Nusantara.